Rahmat dan karunia-Nya, kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk hadir dalam acara Press Conference Laporan Alko Regional tingkat KPPN, Fokus Group Discussion Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Kementerian Negara atau Lembaga, dan Monitoring dan Asistensi Digitalisasi Pembayaran Belanja Negara. Sebelumnya, saya akan bacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah pembacaan doa, yang ketiga adalah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, yang keempat adalah sambutan, serta penyampaian laporan ALKO, regional tingkat KPPN, fokus group discussion, evaluasi pelaksanaan anggaran, satuan kerja, kementerian negara atau lembaga, dan monitoring dan asistensi digitalisasi pembayaran belanja negara. Yang terakhir adalah penutup. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kami mengajak Bapak Ibu sekalian untuk menundukkan kepala sejenak, mendoakan kelancaran dan kebermanfaatan acara ini. Berdoa sesuai dengan kepercayaan agama masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, untuk mengobarkan semangat pengabdian kepada nusa dan bangsa, serta untuk memperkokoh jiwa nasionalisme, marilah bersama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin kami silahkan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebelum memasuki acara selanjutnya, kami mohon kesediaan Bapak Ibu sekalian untuk dapat menyalakan video kamera pada Zoom karena akan kami ambil gambar untuk dokumentasi. Sebelumnya saya mohon bantuan pada Mbak Dinda. Pak Mbak Dinda sudah siap? Sepertinya sudah ya Bapak Ibu. Dari slide pertama dulu ya Bapak Ibu, berikan senyuman yang terbaik. Bapak Ibu, 1, 2, 3. Ya. Selanjutnya, slide yang kedua. Berikan senyuman terbaik Bapak Ibu. 1, 2, 3. Siap, terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati,
Press conference laporan ALKO di wilayah KPPN Bojonegoro merupakan wujud transparansi, akuntabilitas, dan juga sebagai wujud Regional Shift Economy atau RCE di daerah. Telah hadir bersama kami narasumber yang akan menyampaikan sambutan serta penyampaian laporan ALKO regional tingkat KPPN, focus group discussion, evaluasi pelaksanaan anggaran satuan kerja, kementerian negara atau lembaga, dan juga monitoring dan asistensi digitalisasi pembayaran belanja negara oleh PLT Kepala Kantor Pelayanan Berbendara Negara Bojonegoro. Kepada Ibu Amanah, kami silahkan. Terima kasih, Tasya. Bentar ya, Bapak Ibu. Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai dengan pagi hari ini kita semua masih diberi nikmat sehat, masih diberi nikmat kesempatan untuk tetap dapat beraktivitas bertugas sebagaimana biasa. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, untuk kegiatan pagi hari ini sebagaimana biasa Bapak Ibu, untuk akhir bulan ini kami akan menyampaikan kinerja APBN sampai dengan 31 Juli tahun 2023. Apakah materinya sudah terlihat? Sudah. Ya. Baik Bapak Ibu, kami langsung saja terkait kinerja APBN untuk periode sampai dengan 31 Juli 2023. Bahwa untuk realisasi APBN regional sampai dengan 31 Juli 2023 total pendapatan adalah 1,877 triliun dan total belanja 4,12 triliun rupiah, sehingga menghasilkan defisit regional sebesar 2,25 triliun rupiah. Deviasi realisasi penerimaan atas proyeksi bulan Juli 2023, realisasi penerimaan sebesar 207. Kedengaran, maaf ya Bu ya. Suaranya kecil ya. Bentar. Gimana Tasya? Sudah dengar? Suaranya udah jelas? Suaranya udah jelas? Mungkin kurang keras sedikit mungkin ya Bu ya. Oke, coba saya perbesar lagi ya. Baik, padahal saya udah sarapan loh Tasya. Gimana Tasya? Apa sudah cukup jelas? Ya lebih baik Bu. Oke. Baik. Bapak Ibu, kembali lagi ke slide. Untuk deviasi realisasi penerimaan atas proyeksi bulan Juli 2023,
realisasi penerimaan sebesar 207,61 miliar dari proyeksi sebesar 281,04 miliar. Total deviasi dari sisi pendapatan sebesar 73,43 miliar ini disumbang dari pajak sebesar 19,71 miliar atau 34,66%, dari bea cukai minus 94,70 miliar atau 44,20%, dan dari PNBP sebesar 1,56 miliar atau 15,7%. Dari deviasi realisasi pengeluaran atas proyeksi bulan Juli 2023, realisasi pengeluaran sebesar 487,24 miliar dari proyeksi sebesar 480,79 miliar. Total deviasi dari sisi belanja sebesar 6,45 miliar ini disumbang oleh belanja KL Kementerian Lembaga minus 0,03 miliar atau sebesar 0,05%, dari PKB dan dana insentif fiskal sebesar 6,49 miliar atau 1,60%. Kita lihat sekarang di realisasi dari neraca e-account yang kita tarik datanya ini, bahwa kinerja pendapatan sampai dengan Juli 2023, pendapatan mengalami kenaikan sebesar 381,4 miliar atau 25,51% dibandingkan tahun 2022. Jadi kenaikan terbesar ini disumbang oleh pendapatan cukai. Pendapatan cukai yang naik sebesar 318,9 miliar atau 30,85%. Jadi memang kalau kita lihat di berita ya Bapak Ibu ya, bahwa pertumbuhan ekonomi rata-rata untuk wilayah Jawa Timur ini sangat baik selama sampai dengan triwulan 1 2023 kemarin. Seluruh daerah di wilayah Jawa Timur pertumbuhan ekonominya sangat baik. Sedangkan untuk kinerja belanja APBN sampai dengan Juli 2023, belanja kementerian lembaga ini mengalami kenaikan sebesar 110,5 miliar atau 27,31% dibandingkan tahun 2022. Kenaikan terbesar belanja KL itu disumbang dari kenaikan belanja barang. Kenaikan belanja barang ini menyumbang kenaikan belanja di tahun 2023 yaitu sebesar 107,7 miliar atau 95,32%. PKD dan dana insentif fiskal juga mengalami kenaikan sebesar 445,9 miliar atau 14,11%. Di PKD dan DIF ini kenaikan terbesar disumbang oleh kenaikan realisasi dana bagi hasil, yaitu sebesar 513,8 miliar atau 56,40%.
Sedangkan untuk capaian penerimaan sampai dengan 31 Juli 2023, kita lihat di tabel ini Bapak Ibu, realisasi penerimaan bulan Juli sebesar 207,61 miliar dari proyeksi sebesar 281,04 miliar. Proyeksi penerimaan pada bulan Juli overstate sebesar 73,45 miliar. Realisasi pajak lebih tinggi 19,71 miliar. Realisasi bea cukai lebih rendah 94,70 miliar dan realisasi PNBP lebih tinggi 1,56 miliar. Pada bulan Agustus 2023, penerimaan pajak diproyeksikan 128,04 miliar, bea cukai 200,79 miliar, dan PNBP 11,80 miliar. Sedangkan untuk capaian pengeluaran, realisasi pengeluaran bulan Juli sebesar 487,24 miliar dari proyeksi sebesar 480,79 miliar. Proyeksi belanja pada bulan Juli 2023 understate sebesar 6,45 miliar, 6,45 miliar. Realisasi belanja KL lebih rendah 0, ini sudah 50%. Akunnya di sini yang sakit. Di sini yang sakit. Kan nggak benar, karena kan nggak benar mereka yang Ya. Jadi kita lanjutkan untuk capaian pengeluaran. Capaian pengeluaran bulan Juli sebesar 487,24 miliar dari proyeksi sebesar 480,79 miliar. Proyeksi belanja pada bulan Juli 2023 understate sebesar 6,45 miliar. Realisasi belanja KL lebih rendah 0,03 miliar dan realisasi TKD dan DIF lebih tinggi 6,49 miliar. Pada bulan Agustus 2023, belanja KL diproyeksikan sebesar 74,48 miliar dan TKD dan DIF sebesar 266,11 miliar. Kita lihat untuk transfer ke daerah di Kabupaten Bojonegoro. Untuk transfer ke daerah ini, kita lihat transfer ke daerah dan dana insentif fiskal Kabupaten Bojonegoro sampai dengan 31 Juli 2023. Untuk Kabupaten Bojonegoro, realisasi sampai dengan 31 Juli 2023 ini transfer ke daerah sebesar
2.191,6 miliar. Jika dibandingkan dengan realisasi di tahun 2022 dengan periode yang sama, terdapat pertumbuhan sebesar 17,42%. Jadi transfer ke daerah itu terdiri dari dana bagi hasil dan DAU, fisik, non fisik, dan dana desa. Ini sumbangan terbesar ada, realisasi terbesar ada di dana bagi hasil. Sedangkan untuk dana insentif fiskal sampai dengan 31 Juli belum ada realisasi. Untuk Kabupaten Lamongan, transfer ke daerah sampai dengan 31 Juli 2023 realisasi sudah mencapai 1.403,8 miliar. Jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2022, ini terdapat kenaikan sebesar 11,13%. Realisasi terbesar di tahun 2023 ini sampai dengan 31 Juli 2023. PKD ke Lamongan terbesar adalah di dana alokasi umum. Sedangkan untuk dana insentif fiskal realisasi sampai dengan 31 Juli 2023 untuk Kabupaten Lamongan sebesar 10,8 miliar. Ini jika dibandingkan tahun 2022 mengalami penurunannya minus 32%. Demikian tadi Bapak Ibu untuk kinerja APBN regional. Untuk KPPN Bojonegoro yang membawahi wilayah Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Lamongan. Nah, ini kita lihat dari analisis cash flow-nya. Yang kita sudah tahu ya Bapak Ibu, selama 5 tahun terakhir sangat baik dari sisi penerimaan dan yang disumbang oleh pajak, bea cukai maupun PNBP. Kita uang. Nah, ini untuk pola belanja di tahun 2023. Nah, kita skip aja. Nah, kita lanjut ke pembelian ultramikro Bapak Ibu. Jadi memang untuk ultramikro ini semakin alhamdulillah selalu mengalami pertumbuhan dari segi jumlah debitur dan otomatis juga jumlah penyaluran. Untuk untuk wilayah Bojonegoro sendiri ini jumlah debiturnya juga selalu mengalami pertambahan ya. Begitu juga dengan Kabupaten Lamongan. Sampai dengan bulan Juli ini untuk Kabupaten Bojonegoro maupun Kabupaten Lamongan ini sudah terdapat 5 penyalur di Kabupaten Bojonegoro dan 6 penyalur di Kabupaten Lamongan. Nah, ini untuk Kabupaten Bojonegoro, jumlah debiturnya sudah mencapai 10.067 dan nilai penyalurannya mencapai 41 miliar. Sekian. Sedangkan untuk Kabupaten Lamongan jumlah debiturnya mencapai 10.296 dan total yang disalurkan sebesar 40,44 miliar.
Baik, Bapak Ibu, demikian tadi terkait kinerja APBN maupun pembiayaan ultramikro. Jadi untuk pembiayaan ultramikro ini pemerintah terus menggiatkan dalam rangka mendukung UMKM dan agar tetap tumbuh dan menyumbang perekonomian di daerah. Selanjutnya Bapak Ibu, materi berikutnya adalah terkait evaluasi pelaksanaan anggaran di bulan Juli 2023. Slide-nya apakah sudah berubah ya, Tasya? Slide-nya sudah tentang apa? Sudah terlihat? Sudah Bu, tinggal di F5 aja Bu. Baik. Untuk evaluasi pelaksanaan anggaran Bapak Ibu, Satuan Kerja Kementerian Lembaga bulan Juli 2023. Ini profil KPPN, kita skip aja. Ya, jadi untuk pagu dan realisasi belanja Kementerian Lembaga sampai dengan 31 Juli 2023. Pagu dan realisasi per jenis belanja adalah belanja pegawai itu 53,75%. Kemudian ini kita lihat komposisi pagunya ya. Belanja barang 45,9%, belanja modal 1,17%. Kita lihat per jenis belanja. Untuk belanja pegawai, realisasi mencapai 290,59 miliar atau 63,11% dari total pagu. Sedangkan untuk belanja barang, realisasi sebesar 220,73 miliar atau sebesar 57,17% dari total pagu belanja barang. Untuk modal, realisasinya baru mencapai 3,71% atau 36,99% dari total pagu. Realisasi keseluruhan sebesar 515,03 atau 60,13% dari total pagu keseluruhan. Nah, kalau berdasarkan sumber dana, sini ada rupiah murni, ada PLN, PNBP, ALDN, SBSN, dan BR. Sumber dananya Bapak Ibu. Dari rupiah murni, realisasi mencapai 482,96 miliar. Dari PLN 8,24 miliar, PNBP 10,71 miliar, PLU 19,69 miliar, dan HLDN 0,75 miliar. SBSN 0,37 miliar. Target dan realisasi belanja satker di wilayah kerja KPPN Bojonegoro di triwulan 1 kemarin bahwa dari belanja 51 dari target 20%, namun realisasinya di bawah target ya. Sedangkan untuk
belanja 52 maupun belanja 53 ini di triwulan 1 sudah di atas target. Sedangkan di triwulan 2 untuk jenis belanja 51 sudah di atas target. Dari target 50% terrealisasi 54,17%. Sedangkan untuk belanja 52 maupun 53 di triwulan 2 target realisasi masih di bawah target. Nah, untuk triwulan 2 ini kita masih sampai dengan 31 Juli. Dari jenis belanja, untuk jenis belanja kita target sebesar 75% atau 345,33 miliar rupiah. Realisasi sampai dengan 31 Juli baru mencapai 63,11%. Semoga nanti di akhir Agustus masih ada Juli, Agustus, September ya, masih bisa dicapai. Kemudian untuk belanja 52 target sebesar 270,28 miliar atau 70% dari pagu. Realisasinya sampai dengan 31 Juli baru mencapai 57,17%. Dan untuk belanja modal dari target 70% baru tercapai 36,99%. Nah, semoga masih ada. Jadi Agustus sudah berakhir ya ini ya, Agustus. Tinggal beberapa hari lagi, tinggal 1 hari besok. Kemudian September. Ya, semoga Bapak Ibu bisa merealisasikan baik belanja 51, 52 dan 53 sesuai dengan targetnya, bahkan di atas target itu lebih baik. Ini pola belanja ya, kita udah tahu Bapak Ibu ya, realisasi untuk belanja KL bulan Juli tadi sebesar 76,42 miliar, realisasi belanja pegawainya 36,96 miliar, realisasi belanja barang sebesar 38,90 miliar, dan realisasi belanja modal sebesar 0,56 miliar. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak Ibu, seperti biasa kita mengingatkan kembali aspek pengukuran IPA kita sesuai dengan Perjanjian nomor 5 tahun 2022. Jadi ada kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil dari pelaksanaan anggaran. Nah, komponennya ada 8 komponen Bapak Ibu. Dari kualitas implementasi perencanaan anggaran, situ ada revisi DIPA. Revisi DIPA itu bobotnya 10%. Kemudian deviasi halaman 3 DIPA, bobotnya 10%. Dan dari kualitas pelaksanaan anggaran, itu ada penyerapan anggaran bobotnya 20%. Belanja kontraktual bobotnya 10%. Penyelesaian tagihan bobotnya 10%. Pengelolaan UP dan PIB itu bobotnya 10%. Dispensasi SPM bobotnya 5%. Sedangkan terakhir adalah hasil pelaksanaan anggaran, kualitas
kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Yang dinilai adalah capaian output. Capaian output ini bobotnya 25%. Baik Bapak Ibu, ini formula IPA. Formula IPA sebenarnya ini sudah sering Mbak Ratna sampaikan ya. Terutama mungkin yang menjadi perhatian khusus itu deviasi halaman 3 DIPA ya Bapak Ibu ya. Itu yang harus menjadi konsistensi kita dalam melaksanakan realisasi belanja yang sudah kita rencanakan. Nah, ini nanti untuk deviasi halaman 3 DIPA ini tinggal satu kali lagi ya nanti untuk triwulan 4 Bapak Ibu. Untuk triwulan 4 nanti batas waktunya adalah terakhir 13 Oktober. Ini batas waktu pemutahiran halaman 3 DIPA. Baik Bapak Ibu, untuk IPA ini ya, kenapa sih IPA itu penting sekali Bapak Ibu ya? Karena memang pengelolaan dana APBN itu harus seefektif, seefisien mungkin dan menghasilkan outcome yang optimal, maksimal gitu ya Bapak Ibu. Jadi dari indikator-indikator ini diharapkan dapat dinilai kinerja satuan kerja dalam membelanjakan dana yang dikelolanya seperti itu. Karena dari mulai IPA Saker nanti akan naik langsung ke IPA Epsilon 1 dan terbawa sampai Kementerian Lembaga. Dan ini tentunya akan menjadi bahan pertimbangan di pusat untuk anggaran tahun berikutnya. Kemarin untuk triwulan 2 ya, kita sudah sampaikan beberapa satuan kerja yang mendapatkan kinerja terbaik. Semoga di triwulan 3 dapat dipertahankan. Enggak jelas. Sama ini. Sama. Dari kantor. Enggak jelas ya. Tes suaranya. Ada jelas nggak? Suaranya gremeng-gremeng, Bu. Oh ya, maaf Pak. Coba saya ganti headset lagi ya. Nggak dipasang. Ini satu ya cuma itu. Satu aja. Ini aja. Pak Nandar nggak kedengeran. Oh iya Pak, maaf sebentar Pak. Tes. Gimana Pak suaranya? Malah nggak kedengeran nih. Nggak kedengeran Tasya. Lumayan, Bu. Oke. Masih pelan, Bu. Oh iya. Kedengeran Telinganya dibersihkan toh. Hah? Padahal Pak biasa Umar sebenarnya ya. saya juga ngomong gini. Hah? Ajo kesro Cak Mat. Apa Ki? Halo? Oke. Bisa ya didengar?
Baik. Baik, kita lanjutkan ke slide berikutnya terkait evaluasi dan asistensi digitalisasi pembayaran belanja negara. Jelas ya Pak? Apa masih kurang jelas? Jelas, Bu. Baik Pak, terima kasih. Baik, untuk progres DigiPay 1 sampai dengan 31 Juli 2023, jumlah satker dari target triwulan 2023 ini sebanyak 30 satker, jumlah satker yang sudah menggunakan DigiPay sebanyak 50. Terima kasih Bapak Ibu. Kemudian jumlah vendor ini 22, di target triwulan 3 sebanyak 17 vendor. Dari jumlah transaksi 21 transaksi dari target sebanyak 23 transaksi. Ini mungkin kalau dilihat per satkernya, kita lihat di sini. Nah, ini daftar vendornya Bapak Ibu. Untuk daftar vendor DigiPay 1 di Kabupaten Lamongan. Ya, ini ada berapa nih? Kare Ayam, ADM, Haryanti ada baru 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan untuk Kabupaten Bojonegoro, vendor yang sudah tergabung di DigiPay 1 sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Sudah lumayan banyak ini untuk Kabupaten Bojonegoro. Namun kalau kita lihat dari total vendor yang ada. Mohon maaf Bu, suaranya malah hilang. Astagfirullahaladzim. Maaf Pak. Halo? Halo? Udah kedengar Tasya? Udah ya? Oke. Terdengar Pak ya? Nah, Bapak Ibu sekalian, kita sudah berkali-kali untuk menghimbau untuk mendukung implementasi DigiPay 1 ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu diharapkan dapat menggunakan DigiPay 1-nya, ya, jadi belanja melalui DigiPay 1 dengan vendor-vendor yang mungkin ini kita sudah berusaha untuk memasukkan vendor-vendor yang biasa Bapak Ibu gunakan di dalam DigiPay 1 gitu ya. Nah, dengan adanya vendor-vendor yang biasanya Bapak Ibu gunakan, nah silakan itu dilakukan melalui DigiPay 1. Baik, ini untuk kewenangan dan penggunaannya mengenai DigiPay 1, kita skip aja ya. Nah, selanjutnya terkait kartu kredit pemerintah domestik ini Bapak Ibu. Jadi selain itu juga penggunaan kartu kredit pemerintah domestik. Nah, ini juga implementasinya masih kurang dari target. Jadi kami mengharapkan kerjasama dari Bapak Ibu untuk memanfaatkan semaksimal mungkin penggunaan kartu kredit pemerintah domestik. Baik Bapak Ibu, demikian tadi yang bisa saya sampaikan. Jadi untuk kesempatan kali ini mungkin saya mohon maaf atas kendala yang terjadi ya Bapak Ibu ya. Nanti coba untuk ke depan mudah-mudahan nggak terjadi. Padahal kami sudah menggunakan perangkat yang sama Bapak Ibu. Sekali lagi mohon maaf. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan.
Selanjutnya saya serahkan ke MC Mbak Tasya. Silakan Mbak Tasya. Mbak Tasya nggak dengar, Bu. Mbak Tasya, mana suaranya? Ya, Pak Nandar. Aja kisru dapat. Baru bisa tertawa Pak Nandar, didukung sama Bu Ratna kemarin. Wis muncul dah. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih Bu Ratna bantuannya. Ya, sama-sama Pak Pak Slamet. Slamet. Kode. Ngelokno. Sudah selesai toh, Ki? Iki Mbak Tasya muncul itu. Mbak Tasya, bagian Mbak Tasya menang. Nunggu Mbak Tasya, Pak. Ya, terima kasih Bu Amana atas penyampaian materinya. Mohon maaf Bapak Ibu, ada kendala sedikit terkait headsetnya ya Bapak Ibu, jadi kurang jelas audionya. Bapak Ibu yang kami hormati, akhirnya sampailah kita ke penghujung acara. Kami ucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sekalian. Atas nama seluruh panitia penyelenggara, apabila terdapat perkataan ataupun perbuatan kami yang kurang benar, Apa ki kok rame men? wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo nang sincin, konsumsinya nang sincin. Ayo nang sincin. Pak Nandar, konsumsinya nang sincin, nanti jupuk. Ayo. Bu Ratna dijak nang sincin. Terima kasih tok. Oh iya, besok Mas. Oke. Iya, kapan-kapan Bu Ratna jajak. Oh, kok terima kasih tok Ibu. Aku ya iso ngono, Bu. Pak Slamet bacaan SK-nya operator simpatika emis. Sudah selesai Bu Ratna. Sudah selesai. Terima kasih Sudah, Bapak Bu. Ibu. Mohon maaf. Lah. Iya, Bu. Belum tidak tahu apa-apa. Tidak dengar apa-apa. Bu Murti mana Bu Murti? Pak Nandar ntar nanti Bu tak Mur. japri. Pak Nandar tak japri. Oke, Bu. Kula kaboten, Bu. Khusus iki. Oh ya wes, berarti saya khusus di Japri Bu Ratna. Oke, Pak Slamet. Terima kasih Pak Slamet. Baik Ibu Terima Bapak kasih, yang Bu kami Ratna. hormati, Sama-sama. terima kasih atas partisipasinya hari ini. Mohon izin kami akhiri pertemuan hari ini, nggih. Oke, Bu Ratna. Oke, Bu, terima kasih. Terima kasih kembali Pak Nandar. Terima kasih, Selamat Bu. beraktivitas kembali. Semoga sehat selalu. Amin. Amin.